Pengen ceritain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pengen Ceritain. Kali ini kita akan menceritakan terkait dengan NPWP Puskesmas dan Sekolah yang dimana sekarang sudah dicabut. Lalu bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya? Oke, disimak ya. Untuk pencabutan NPWP Puskesmas dan Sekolah itu ada 3 dasar hukum ya, kalau nggak salah. Jadi ada PMK 231, PMK 59, dan PMK 112, di mana intinya sekolah dan puskesmas tidak lagi mengelola anggaran secara langsung, atau bisa dibilang bukan satuan kerja lagi. Sehingga dana dan kewajiban perpajakannya dipindahkan ke dinas atau instansi selaku satkernya. Tapi di lapangan memang untuk sekolah dan puskesmas itu masih menerima dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional kesehatan ya. Jadi di mana BOK dan BOS ini sebenarnya walaupun masuk ke puskesmas maupun sekolah itu terhitung di anggaran itu ya, masuknya di dinas terkait. Nah, tetapi dari BOK dan BOS ini masih ada kewajiban harus potong dan pungut serta membayar pajak ya. Padahal tidak ada NPWP. Lalu dari kantor pajak menjelaskan bahwa kewajiban perpajakan ini nanti menggunakan NPWP dinas semua. Kewajibannya ada di dinas. Tapi nanti jika berkenan memang untuk sekolah dan puskesmas, sekolah di sini baik bisa untuk swasta ataupun negeri ya, dan puskesmas itu nanti bisa diberikan NPWP subunit istilahnya waktu PMK 231 atau kalau di Kortex itu sekarang namanya NITKU, nomor induk tempat kegiatan usaha, sebagai pengganti NPWP yang terbatas hanya untuk menjalankan kewajiban pungut, potong, bupot, bukti potong, dan bayar. Dengan terbitnya NITKU dan subunit, berarti nanti puskesmas dan sekolah bisa bayar dengan login sendiri, tanpa perlu ke kantor pajak untuk membuat billing, tanpa perlu pinjam akun bendahara dinas. Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi dari kantor pajak tentunya nanti iya jawabannya, tetapi memang selain bisa membuat billing sendiri dan membayar tanpa perlu menggunakan login dinas seperti sebelumnya, ada tambahan pekerjaan yaitu membuat bukti potong. Nah, jadi merekam bukti potong atas transaksi belanja pegawai maupun belanja barang dan jasanya. Itu pun memang ini tergantung kebijakan instansinya. Jadi kalau kita misalkan pada saat sebelum berlakunya PMK 231 itu Dikes, Dikbud itu memiliki kewajiban menghitung, bayar, membuat bukti potong dan lapor untuk instansinya sendiri. Begitu juga dengan puskesmas dan sekolah-sekolah itu memiliki NPWP pada saat itu, dan kewajiban-kewajibannya juga melekat ke masing-masing NPWP. Jadi Dikbud dan sekolah, Dikes dan puskesmas itu memiliki kewajiban tersendiri. Namun setelah berlakunya PMK 231 tahun 2019, itu semua kewajiban yang ada di puskesmas dan sekolah pindah ke induknya di Dikes maupun di Dikbud. Nah, seperti ini ya. Jadi mereka tidak bisa lagi bikin billing, lalu membayar pun harus menggunakan NPWP Dikbud atau NPWP Dikes. Nah, ini kerepotan. Sehingga setelah berlakunya PMK 231 ini nanti bisa instansi itu, jadi Dikbud dan Dikes menerbitkan NITKU atau subunit, di mana dengan menerbitkan NITKU atau subunit ini nanti kewajiban yang muncul di puskesmas dan sekolah itu adalah hitung, bayar, dan membuat bukti potong atas instansinya sendiri atau atas puskesmas ini, puskesmas maupun sekolah. Jadi menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan membuat bukti potong masing-masing belanja sekolah ini. Misalkan di sini puskesmas A ada transaksi, maka puskesmas A merekam juga menghitung, bayar, bukpot atas transaksi puskesmas A. Begitu juga dengan yang B dan C, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Nah, itu nanti bisa membayar sendiri-sendiri dan merekam bukti potong sendiri-sendiri. Sehingga nantinya di dinas itu nanti atas bukti potong yang sudah direkam oleh tiap-tiap unit akan dilaporkan oleh instansi pusatnya. Jadi di sini
kalau untuk Dikes ya, Dikes dan Dikbud, induknya itu bisa menghitung, membayar, dan membuat bukti potong, tetapi atas belanja instansinya saja. Sedangkan untuk lapor, nah ini lapornya hanya satu. Lapor ini terkait dengan belanja induk plus juga tambahan atas belanja unit-unitnya. Sebelum bisa melapor, maka unit-unit ini harus membuatkan juga bukti potongnya, sehingga bisa dilaporkan atas Dikbud dan atas belanja dari tiap-tiap sekolah. Lalu bagaimana caranya agar puskesmas dan sekolah ini bisa melakukan kewajiban hitung, bayar, dan bukti potong tersendiri? Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita pastikan dulu NPWP induk aktif. Jadi Dikes, Dikbud, dan yayasan. Yayasan ini khusus untuk swasta ya, swasta atau badan hukum lainnya juga bisa. Jadi terkait dengan Nitku dan subunit ini bisa tidak hanya Dikes dan Dikbud, tetapi semua wajib pajak bisa ya, bisa memiliki NPWP unit gitu ya. Jadi syarat yang pertama adalah NPWP induk sudah aktif. Silahkan datang ke kantor pajak kalau memang perlu. Jadi Dikes, Dikbud, ataupun yayasan pendidikan itu sudah aktif dulu korteks yayasannya atau Dikes Dikbudnya, dan sudah ada PIC atau person in charge yang mengelola akun korteks induk. Yang kedua, Dikes Dikbud yayasan meminta subunit di bawahnya untuk menunjuk orang yang akan dijadikan penanggung jawab subunit. Jadi aktifkan NPWP penanggung jawab subunitnya, sekolah ataupun puskesmas tadi. Kemudian Dikes Dikbud atau yayasan mengakses korteks. Nah ini dari login induknya, mengakses korteks untuk menambahkan penanggung jawab. Kemudian langkah yang keempat, Dikes Dikbud mengakses korteks untuk menambahkan nama subunit. Jadi tadi ini menambahkan orang dulu, baru menambahkan nama sekolah, baru yang terakhir nanti kita gabungkan. Jadi atas nama sekolah ini penanggung jawabnya siapa, kemudian perannya seperti apa. Oke ya, kita akan bahas satu persatu. Jadi mohon diperhatikan. Untuk langkah yang pertama sudah aktif ya. Jadi instansinya sudah aktif. Misalkan di sini PIC-nya sudah login, maka nanti akan muncul nama dinas. Nah, lalu kita pilih nama dinas sehingga nanti di atas ini muncul keterangan status impersonating. Nah, ini langkah pertama udah selesai ya. Saya rasa ini sudah semua melakukan ini. Kalau memang belum aktif silahkan aktivasi ya, menggunakan langkah aktivasi yang ada di korteks, atau datang saja ke kantor pajak untuk melakukan aktivasi dan ditunjuk nanti PIC-nya siapa. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu kita harus menunjuk penanggung jawab sekolah atau puskesmas atau sekolah swasta lainnya yang ada di bawah induk, di bawah Dikes, Dikbud, dan yayasan tadi, untuk memiliki NPWP dulu, memiliki korteks, akun korteks. Nah silahkan nanti jika belum memiliki akun korteks, silahkan lakukan pendaftaran, sudah ada video yang kami siapkan juga. Setelah memiliki akun korteks si penanggung jawab tadi, lalu kita kembali lagi ke akun impersonatingnya Dikbud. Jadi nanti kita akses korteks untuk menambah penanggung jawab yang tadi sudah membuat NPWP itu. Langkahnya adalah pilih portal saya, lalu pilih profil saya. Ini di akunnya Dikbud ya, yang menu impersonate. Oke, setelah kita klik profil saya, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Pilih menu informasi umum, yang ini ya, lalu klik edit. Setelah itu nanti muncul menunya seperti ini ya, pembaruan data wajib pajak. Silahkan langsung saja pilih informasi umum yang ini. Setelah itu tampilannya akan seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini untuk yayasan atau swasta, yang kanan ini instansi pemerintah. Jika yayasan atau swasta, maka ini harus dilengkapi dulu. Jadi ada AHU, nomor akte pendirian yang ini, kemudian ada AHU-nya. Ini AHU ya, sorry. Ini nomor akte pendirian, kemudian ini NIK notaris. Jadi pastikan sudah memiliki akte pendirian dan AHU ya. Setelah diisi baru diklik yang ini hingga nanti hijau semua. Kalau untuk instansi pemerintah, jika memang ada yang diklik di sini silahkan diklik saja, tapi dia akan otomatis ya terisi, tidak ada yang perlu diisi lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita di pihak terkait ini pasti sudah ada minimal satu nama ya yang menjadi PIC. Ini kalau kita geser ke kanan dia statusnya penanggung jawab, berarti dia PIC dari instansi tersebut. Kemudian nanti kita klik tambah. Maka nanti tampilannya akan seperti ini ya, yang di atas ini masih kosongan, yang di bawah ini yang sudah kita isi.
Kemudian yang perlu kita isi adalah ini ya. Yang pertama, untuk apakah PIC ini jangan dicentang ya. Baru yang kedua, ini boleh dipilih bendaharawan atau lainnya, bebas ya. Atau KPA segala macam boleh. Kemudian isikan NIK si penanggung jawab yang tadi didaftarkan itu, penanggung jawab sekolah atau puskesmas. Baru nanti akan muncul otomatis di sini. Lalu keterangan ini silahkan wajib diisi ya, karena ada tanda bintangnya. Maka ini diisi aja bendahara puskesmas, bendahara unit, atau bendahara apa, bebas. Lalu langsung saja diklik save. Setelah klik save, nanti akan berubah menjadi 2 orang di sini. Yang tadinya 1 orang menjadi 2 orang. Yang pertama di sini adalah Boyo Krokodilo ini adalah PIC instansi, yang kemudian Sasuke ini nanti yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab sekolah atau puskesmas. Bagaimana jika puskesmasnya ada 100 dalam satu kabupaten? Maka silahkan aktifkan 100 NPWP calon penanggung jawab tadi, lalu tambahkan semua di sini sebanyak 100 puskesmas tadi. Begitu juga dengan sekolah ya. Jadi ditambahkan, mau tidak mau memang harus seperti itu. Jadi silahkan ditambah lagi sesuai jumlah atau keperluan sebanyak sekolah yang ada di instansi di bawahnya ya. Oke, langkah yang keempat, tadi kita sudah menambahkan pihak terkait atau orang yang akan menjadi penanggung jawab. Ini si Sasuke ini akan menjadi penanggung jawab di salah satu sekolah. Maka kita klik tempat kegiatan usaha. Jadi di bawah pihak terkait tadi ada tempat kegiatan usaha, diklik saja, lalu klik tambah. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Untuk NITku itu nanti nomornya akan terlihat ya, 6 digit terakhir itu 000 sekian, 1, 2, 3. Seandainya ada 10 yang ditambahkan maka sampai dengan 10. Jadi ini adalah nomor urut nanti untuk unit-unitnya. Nah ini ya, nanti harus kita isi. Jadi dari sini kita isi lagi sampai bawah, lalu kita simpan. Nah kita contohkan pengisiannya. Jadi NITku ini otomatis. Ini urutan pertama ceritanya. Kemudian jenis TKU silahkan diklik, lalu nanti dipilih saja ini mau yang mana. Jadi anggap saja pusat kesehatan atau puskesmas atau sekolah. Nah, setelah itu nanti nama TKU silahkan diisi. Nah, ini sekedar contoh saja. Kemudian KLU TKU ini diklik ya, tanda loopnya. Kemudian pilih kalau untuk sekolah itu 84121. Nanti setelah klik loop ini nanti ada pilihan seperti ini. Nah, kalau untuk puskesmas pilih aja yang 84122. Oke. Setelah ini kita isi, maka kita nanti akan menambahkan penanggung jawab dari SD negeri pengen ceritain. Tadi kebetulan Sasuke sudah kita aktifkan, lalu kita mau tambahkan Sasuke sebagai penanggung jawab Korteks dari SD negeri pengen ceritain. Maka nanti di bagian tambah PIC TKU ini isikan NIK-nya Sasuke. Nah, setelah kita isi NIK Sasuke, klik saja tambah, maka nanti akan muncul identitas Sasuke seperti ini. Setelah ini selesai, kita lanjutkan pengisian ke bawah. Nah, jadi di sini ya, tadi Sasuke udah muncul. Lalu untuk pengisian ke bawah ini hanya contoh. Sekali lagi ini hanya contoh. Kita isikan saja sesuai dengan alamat sekolah atau puskesmas Bapak Ibu semua. Lalu klik tandai alamat. Nah, jadi ini mengklik peta ya. Jadi ini jangan langsung simpan, tapi harus diklik dulu. Minimal digeser lah ini yang biru ini. Klik aja, baru simpan. Maka nanti akan muncul data seperti ini. Lalu kita klik simpan. Maka nanti akan seperti ini tampilannya ya. Jadi pihak terkaitnya sudah ada 2. Yang pertama Boyo Krokodilo selaku PIC dari Dinas Pendidikan. Dan yang kedua Sasuke ini selaku penanggung jawab perpajakan atau Korteks dari SD negeri pengen ceritain. Oke, setelah ini selesai, nah, langkah keempat sudah selesai ya. Lalu kita klik simpan, maka nanti akan muncul notifikasi sukses. Nah, langkah terakhir yaitu kita melakukan pemilihan role atau assign role. Jadi nanti di langkah kelima ini kita balik lagi ya, portal saya, dokumen saya. Lalu pilih menu wakil atau kuasa saya, yang ini ya. Setelah ini diklik, nanti akan ada pilihan seperti ini. Yang kita assign role-nya bukan PIC ya. Kalau yang atas ini kan punya dinas, tapi kita kasih role untuk yang penanggung jawab sekolah atau puskesmas tadi. Kita klik assign role, maka nanti tampilannya seperti ini.
Yang perlu dicentang hanya roll yang ini 2126 drafter sama EBUPOT drafter. Jadi hanya dua ini aja yang dicentang. EBUPOT 2126 drafter ini terkait dengan pembuatan bukti potong atas belanja pegawai. Sedangkan untuk EBUPOT drafter ini terkait dengan pembuatan bukti potong belanja barang dan atau jasa. Jadi cukup yang ini aja. Jadi Pak Boyo jangan memberikan role yang lain ya kepada Sasuke. Jadi kalau untuk unit-unit di bawahnya, unit-unit puskesmas atau sekolah cukup sebagai drafter saja ya. Setelah itu diklik simpan, nanti akan muncul notifikasi berhasil disimpan dan selesai. Nah, kita buktikan ya. Jadi Pak Sasuke seandainya nanti login, jadi Sasuke ini tadi selaku penanggung jawab sekolah, ketika dia login, maka nanti akan muncul keterangan seperti ini ya. Ada dinas pendidikan juga. Loh, kenapa nggak ada SD-nya? Ya karena memang harus lewat dinas dulu. Jadi Pak Sasuke login menggunakan Cortex-nya, lalu pilih di sini ya, ada dinas, lalu silahkan impersonate. Setelah diklik, nanti tampilannya itu akan berubah menjadi impersonating dinas pendidikan. Nah, tetapi memang impersonate sebagai dinas pendidikan dia tidak bisa melakukan banyak hal Pak Sasuke ini. Hanya terbatas membuat billing dan membayar pajak serta membuat bukti potong saja. Tetapi tidak bisa melaporkan. Kemudian di sini untuk membuat billing nanti Pak Sasuke bisa ya, tinggal akses menu pembayaran dan layanan mandiri kode billing. Kemudian kalau untuk pembuatan bukti potong silahkan nanti klik EBUPOT dan pilih bukti potong yang mana mau direkam. Nah, yang membedakan nanti ketika merekam bukti potong itu ada pilihan ya. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke bukti potong, sudah kita isi dokumen referensi, maka NIDKU atau nomor identitas subunit organisasi harus dipilih sesuai yang Pak Sasuke kerjakan. Jadi Pak Sasuke tadi selaku penanggung jawab SD Negeri Pengen Ceritain, maka pilihnya yang ini. Oke, sekian dari saya. Nanti akan ada program Q&A Pengen Ceritain. Jadi Bapak Ibu silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah ya nanti pertanyaan yang terpilih lah ya, karena banyak pasti pertanyaan. Kita akan buatkan jawabannya dalam video. Jadi pastikan menonton video dengan lengkap supaya pertanyaannya lebih komprehensif. Jadi pastikan literasi kita lengkap dulu baru bertanya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.